Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Helza. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout ujian satuan pendidikan, ujian sekolah atau ujian madrasah, mata pelajaran bahasa Indonesia pada part 3. Silakan simak dengan baik video pembahasannya. Selamat belajar! Soal tryout ini terdiri dari 35 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Untuk video part 3 ini kita akan lanjutkan dari 5 soal pilihan ganda, soal nomor 31 sampai nomor 35 dan 5 soal esai dari nomor 36 sampai nomor 40. Pembahasan soal nomor 31, bacalah kalimat berikut. Oke, kita lihat pertanyaannya. Penulisan kata yang tidak tepat ejaannya dalam kalimat tersebut adalah... Nah, kita langsung lihat pada pilihan jawaban yang ada ya. Nah, yang pertama ada kata stres, yang B manajemen, yang C kemacetan, atau D intervensi. Nah, kira-kira dari keempat kata yang ada pada pilihan A, B, C, D ini mana yang ejaannya tidak tepat? Kita lihat pembahasannya. Penulisan kata yang tidak tepat ejaannya dalam kalimat tersebut adalah kata manajemen. Oke, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat yaitu manajemen pakai huruf J, bukan pakai huruf G. Nah, manajemen ini bermakna penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Kalau manajemen yang ada di atas ini masih berupa tulisan dari bahasa asing ya, dari bahasa Inggris. Setelah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, maka penulisannya manajemen. Jadi jawaban yang tepat yang D. Pembahasan soal nomor 32, cermati kutipan berikut. Oke, di sini ada satu kalimat ya. Pertanyaannya, perbaikan penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut yang benar adalah... Nah, kapitalnya apa saja yang benar? Kita lihat pembahasan di sini. Perbaikannya yaitu, kami berwisata ke Pantai Pandawa bersama keluarga pada hari Minggu. Nah, kaminya karena di awal kalimat jadi kapital. Ke Pantai Pandawa juga huruf kapital. Nah, pengecualian jika nama geografi tanpa ada namanya, di sini kan nama geografinya yaitu pantai, gitu ya. Nama geografi lain misalnya gunung, danau, sungai. Tetapi karena ada nama Pandawanya, jadi dua-duanya menggunakan huruf kapital. Bersama keluarga pada hari Minggu. Nah, bersama keluarganya tidak kapital pada hari Minggu. Nah, kata hari tidak kapital. Hari, bulan gitu ya, tidak kapital. Tetapi nama harinya baru huruf kapital. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Bahasan soal nomor 33. Perhatikan kalimat berikut. Nah, pertanyaannya, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah... Nah, di sini kalimatnya bagaimana? Kami senang karena selama ini belum pernah ada bantuan alat sekolah. Ungkap Sumiran, kepala dusun Ngompro. Nah, di sini belum ada tanda baca sama sekali ya. Kita tambahkan tanda baca yang tepat yang bagaimana? Nah, penggunaan yang tepat yaitu ada tanda petik 2 di awal karena ini berupa kalimat tidak langsung. Kami senang karena selama ini belum pernah ada bantuan alat sekolah, tanda koma, ada tanda petik 2 penutup, ungkap Sumiran, koma, kepala dusun Ngompro, titik. Jadi jawaban yang tepat. Jawabannya yang B. Pembahasan soal nomor 34. Bacalah kalimat berikut. Oke, sambil dibaca kalimatnya, kita lihat pertanyaannya. Perbaikan tanda baca yang tepat dalam paragraf tersebut adalah...
Nah, silakan dilihat pilihan jawaban yang ada dari A, B, C, dan D, dan sesuaikan dengan kalimat yang ada di atas. Nah, kalimatnya bagaimana? Selama ujian berlangsung, Dudi terlihat gelisah. Dia khawatir tidak bisa menjawab semua soal. Akan tetapi berkat keuletannya, semua terselesaikan sesuai waktu ujian. Nah, kira-kira tanda baca apa yang perlu ditambahkan? Nah, perbaikan tanda bacanya yaitu yang pertama tanda koma setelah kata berlangsung. Nah, di sini ya, di kata berlangsung, koma, diberi jeda, dan tanda koma setelah kata akan tetapi. Ya, biasanya ada koma setelah konjungsi antar kalimat gitu ya. Jadi pilihan yang tepat dari pertanyaan ini adalah yang A. Tanda koma setelah kata berlangsung dan tanda koma setelah kata akan tetapi. Pembahasan soal nomor 35, cermati paragraf rumpang berikut. Oke, kalimatnya dibaca dan kita lihat pertanyaannya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah di sini ada 3 kata yang masih rumpang yang perlu diisi, kira-kira yang mana yang cocok dengan kutipan di atas. Nah, berarti tidak mau harus dibaca kalimatnya ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Kata berimbuhan yang tepat yaitu persoalan, bermusyawarah, dan memaksakan. Jadi, bagaimana kalau kita baca secara keseluruhan kalimatnya? Apakah sudah cocok? Oke. Musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan persoalan bersama agar menemukan penyelesaian. Komunikasi sangat membantu dalam proses berjalannya suatu musyawarah. Ketika bermusyawarah, kita harus dapat menghormati pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak pribadi. Nah, itulah ya kata yang tepat pada kalimat yang masih rumpang. Jawabannya yang C. Pembahasan soal nomor 36. Nah, ini adalah soal esai ya. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini ada 5 kalimat. Pertanyaannya, urutan petunjuk yang tepat adalah, nah, dari kelima urutan pada teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Gula Batu ini masih belum berurutan. Kira-kira bagaimana yang tepat urutannya? Nah, di sini kita lihat pembahasannya ya. Yang tepat adalah 2, 1, 4, 3, dan 5. Nah, boleh dibaca lagi kalimatnya apakah sudah berkesinambungan? Ya, kita lihat dulu dari kalimat 2 ya. Kita baca sama-sama. Tuang air ke dalam panci dan rebus sampai mendidih. Selanjutnya kalimat 1, campurkan gula pasir ke dalam air mendidih secara bertahap. Kalimat 4, angkat panci dari kompor dan dinginkan selama 15 sampai 20 menit. Nah, berikutnya kalimat 3, setelah dingin, tambahkan pewarna atau perasa makanan jika diperlukan. Nah, terakhir yaitu tuang larutan ke dalam gelas atau botol kaca untuk membentuk kristal gula batu. Ya, itulah proses pada pembuatan gula batu. Jadi urutan yang tepat 2, 1, 4, 3, 5. Selanjutnya pembahasan soal nomor 37. Bacalah data buku berikut ini. Oke, pertanyaannya, buatlah kalimat yang menyatakan keunggulan buku berdasarkan ilustrasi dari data buku tersebut. Nah, ilustrasinya di sini ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan sinopsisnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat keunggulan buku? Nah, silakan dibaca dulu dari sinopsisnya. Novel ini bercerita tentang keyakinan seseorang pada keberadaan Tuhan yang dialami oleh seorang tokoh bernama Hasan, seorang yang alim dan taat beribadah, tetapi terkadang tersirat keraguan-raguan dalam hatinya. Setengah-setengah dalam meyakini segala sesuatu dan sering tak yakin pada pendiriannya. Nah, dari sinopsis ini kira-kira bisa tidak kita menyimpulkan keunggulan buku? Nah, berdasarkan apa yang kita baca dari sinopsisnya, maka kelebihan dari buku ini yaitu novel yang berupa
atau berjudul Ateis ini, karya Ahdiat K. Miharja, cocok untuk dimiliki para penggemar sastra. Cerita dari sinopsisnya ini menampilkan cerita yang religius dan mendidik yang akan menambah kekhasan dari buku ini. Bahasa yang digunakan pun mudah dimengerti sehingga menambah keunggulan novel. Nah, itulah yang disebut sebagai keunggulan atau kelebihan dari sebuah teks ulasan. Pembahasan soal nomor 38. Cermati kutipan cerita berikut. Pertanyaannya, tentukan nilai moral yang terdapat pada kutipan cerita tersebut. Bagaimanakah sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan cerita tersebut? Jelaskan. Nah, jadi di sini pertanyaannya 2 ya. Berarti jawabannya juga harus 2. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, isi ceritanya tentang apa? Dibaca dulu ya. Pak Joko, seorang guru sejati, kata Rini suatu hari kepada teman sebangkunya. Iya Rin, kesabaran Pak Joko dalam menyampaikan materi pembelajaran, keikhlasan beliau dalam menjalankan profesinya sangat jempolan. Beliau sangat tegas, tapi pada waktunya beliau dapat menenangkan para murid dengan kelembutan, memberikan contoh yang benar, mendidik dengan hati dan senyuman, bukan dengan amarah. Nah, dalam kutipan ini, kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang diucap oleh seorang tokoh bernama Rini. Nilai moralnya apa? Nah, nilai moralnya yaitu sabar dan ikhlas dalam menjalankan profesi seorang guru, tegas mendidik dengan hati dan senyuman, bukan dengan amarah. Sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu di sini kenapa sudut pandang ketiga? Karena tokoh utamanya adalah Pak Joko. Nah, Pak Joko itu diceritakan dengan penyebutan nama, gitu ya. Kalau orang pertama berarti tokohnya adalah aku, sedangkan di sini adalah nama. Nah, kenapa orang ketiga serba tahu? Karena tokoh Rini yang menceritakan Pak Joko begitu tahu mulai dari watak, mulai dari sifat, gitu ya, yang dimiliki oleh seorang gurunya bernama Pak Joko. Ya, jadi itulah sudut pandang dan nilai moralnya. Pembahasan soal nomor 39. Bacalah paragraf berikut. Pertanyaannya, perbaiki kata bercetak miring pada kalimat tersebut dengan kata baku yang tepat. Nah, di sini yang dicetak miring ada kata kedaluarsa, oranye, dan respons. Bagaimana penulisannya yang sesuai dengan KBBI? Nah, kedaluarsa di sini pakai huruf W. Oranye yang ditulis pakai huruf G yang masih berupa kata asing atau dari bahasa Inggris, tetapi sudah disesuaikan ke ejaan bahasa Indonesia, maka pakai Y. Terakhir yaitu respons. Di sini masih berupa bahasa Inggris ya, kata asing. Kalau sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, respons pakai S. Ya, itulah penulisan kata baku yang tepat dari ketiga kata yang ada. Pembahasan soal nomor 40 dan yang terakhir pada soal tryout 1 ini, perhatikan kalimat berikut. Pertanyaannya, perbaikilah penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut. Oke, kita lihat pembahasannya. Penggunaan huruf kapital yang tepat dari kalimat di atas yaitu Vasco da Gama sudah betul pakai huruf kapital adalah penjelajah Portugis. Nah, Portugis di sini pakai kapital yang menemukan rute laut ke India dari Eropa. Nah, India dan Eropanya pakai huruf kapital melalui Tanjung Harapan juga pakai huruf kapital. Karena di sini nama tempat, nama negara gitu ya, nama benua pakai huruf kapital. Jadi itulah perbaikan penggunaan huruf kapital yang tepat. Oke, untuk laut, kata laut di sini juga harus diperbaiki ya, karena di kalimat di atas itu lautnya pakai kapital, padahal tidak perlu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembahasan soal tryout 1 dari soal nomor 1 sampai nomor 40 yang terbagi menjadi 3 part.
Terima kasih telah menyimak videonya dengan baik. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Miss. Kita bertemu lagi di video pembahasan soal tryout lainnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.